Mengapa harus aku? Cerita pendek karya Neha Najwa Kartika yang saya akan bacakan sendiri. Ini terlalu menyakitkan, sakit yang bisa membuat dadaku sesak. Aku mencintainya, sahabatku sendiri. Tapi di sini aku salah, karena sahabatku David lebih mencintai Jela. Yang dimana Jela juga sahabat kita yang selalu bertiga dan menghabiskan waktu bersama. Hanya David laki-laki di antara kita. Dan aku memiliki perasaan terhadap David. Perasaan ini harus aku kubur dalam-dalam, karena aku tahu aku tidak akan pasti mendapatkan David. Apakah aku harus berkorban demi mereka? Lo kenapa? Kok diem aja? Ada masalah? Kalian, aku tersentak karena laki-laki yang kusuka dan sahabatku datang menghampiriku. Iya, lo kenapa sih? Jela pun ikut penasaran denganku. Oh, gak apa-apa. Ya biasa perempuan, ucapku dengan tertawa kecil. Kalau ada masalah cerita-cerita ke kita ya yang suka ditutupin. David tersenyum kepadaku. Dan ya, itu hal yang selalu membuat aku susah untuk melupakannya. Senyum David yang sangat lembut dan manis untuk dipandang. Iya, udah sana kalian duduk di kursi kalian. Udah ada guru mau masuk itu. Dengan suasana kelas yang sangat ricuh, aku tersenyum kecil kepada mereka dan bertanya dalam hati, kenapa harus ada perasaan ini? Kenapa aku harus suka sama David? Kalau seperti ini, aku harus merelakannya. Menyakitkan. Jika tidak, persahabatan kita yang sudah berjalan secara santai akan hancur cuma karena cinta. Waktu istirahat pun tiba. Waktu dimana sang siswa berhamburan untuk makan, bermain, atau melakukan aktivitas lainnya. Berbeda denganku. Aku yang lebih nyaman duduk di dalam perpustakaan, membaca buku novel, dan menikmati senyumnya perpustakaan. Gue mau cerita dong. Aku bingung, sekaligus kaget. Kenapa David tahu aku ada di perpustakaan? Kenapa? Ucapku sayu-sayu. Karena aku tahu pasti David akan bercerita tentang kedekatannya sama Jela. Lo tahu kan gue suka sama Jela? Iya, kenapa? Gue pengen deh ngungkapin perasaan gue. Lagi pula kita udah mau lulus, masa harus gue pendam terus perasaan gue? Ya itu sih terlalu, ucapku. Aku sedikit tersenyum jauh di dalam hatiku. Ada sakit yang begitu mendalam. Aku sudah tidak tahan lagi untuk menahan tangis. Ini bukan yang ngasih saran. Gue gak ngerti, Fit. Iyalah, itu kan ngasih jomblo, makanya buka hati dong, El. Aku hanya tersenyum dan menatapnya sedih. Bukan gue gak mau, masalahnya gue sayang sama lu, Fit. Tapi gue gak bisa apa-apa, ucapku di dalam hati. Esoknya hari Kamis, saat kelas tidak ada guru yang mengajar, aku memanfaatkannya untuk membaca novel yang kemarin tidak sempat untuk baca. Aku yang duduk di sebelah Jela menyadari ada yang aneh pada Jela. Entah mengapa ia tersenyum karena David yang sedang bermain gitar di pojok kelas. Dan sebaliknya, David pun sama, mereka saling pandang. Aku merasa seperti Jela yang sedang menyanyikan lagu cinta oleh David. Kenapa? Kok lu dari tadi ngeliatin David terus? Jela yang sadar aku menegur pun sontak menarik tanganku ke taman belakang. Jela juga mengajak David. Perasaanku semakin tidak enak saat mereka tidak ada yang membuka suara. Ini kenapa sih? Jadi gini, El. Kita berdua udah jadian kemarin, iya kan Jela? Jela yang ditanya hanya mengangguk kecil. Kaget? Jelas aku kaget.
Aku menarik nafas pelan, menahan tangis, mencoba untuk tidak menangis. Apakah sesakit ini patah hati? Selamat ya, gue tunggu traktirannya, ucapku dengan tertawa kecil. Lo gak apa-apa? Lamunanku hancur begitu mudah saat Jela datang dariku. Lo gak pulang, Jek? Enggak, aku masih di sini. Gue tahu lu suka sama David. Mata sama sikap itu gak bisa bohong, El. Ucapan Jela jelas buatku kaget. Kenapa Jela harus tahu perasaan ini? Enggak kok, gue beneran seneng. El, gue tahu lu bohong. Gue tahu itu. Air mataku pun tiba-tiba jatuh, menandakan aku tidak kuat lagi menahannya. Dengan cepat, Jela pun memelukku. Maaf ya El, maafin gue. Gue telah tahu tentang perasaan lu. Enggak apa-apa, lagi pula kalian udah jadian. Gue gak mau jadi perusak di hubungan kalian. Aku melepas pelukannya, mencoba untuk menahankan diri. Setidaknya lu udah tahu perasaan gue aja udah cukup kok. Perlahan perasaan gue ke David akan hilang seiring waktu. Sekarang tugas lu cuma pertahanin hubungan doang. Aku menyeka beberapa air mataku yang jatuh dengan sapu tangan yang diberikan oleh Jela. Tiba-tiba David datang dengan memakai kaos basketnya dan membawa tas trainingnya. Loh, kalian belum pulang? Tanyanya dengan meneguk air minumnya. Belum, David. Gue pengen ngomong. Jagain Jela. Jagain. Jangan sampai sakitin hatinya Jela. Gue gak mau kalau dengar Jela nangis karena lo. Aku pun langsung pergi, meninggalkan mereka. Rasanya sakit sekali. Tetapi aku tidak boleh menangis lagi, karena ini keputusan aku. Setiap cinta memang perlu pengorbanan. Meski sakit, tetapi itu lebih baik daripada membuat orang lain tersakiti. Aku yakin, aku akan menemukan laki-laki yang lebih tepat untukmu. Cinta yang tidak akan pernah